BlackRock ternyata belakangan ini serok saham brand ada ratusan juta lembar. Pertanyaannya adalah beneran turunnya udah selesai kemudian lanjut berubah jadi bullish atau naiknya belakangan ini nih beberapa hari ini kan naiknya ya. Nah naiknya nih sekedar tactical rebound aja nih jangan-jangan. Atau malah kesempatan buat jualan bagi yang udah punya barang terutama yang beli belakangan atau beberapa hari belakangan ini. Nah ini nanti kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Intraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini masih menguat 2,1%, tutup di 7458.5. Bagus sih. Seperti yang kita bahas kemarin, IHSG tetap ada peluang naik meskipun ya masih di dalam range sideways, tetap harus waspada. Ini ada peluang naik dan hari ini lanjut naik beneran. Ya, oke lah ya. Yang sangat perlu dihati-hati adalah jangan sampai ketika IHSG-nya entar udah naik, misal ya udah ke 7800-an atau malah 8000 gitu ya, ngetes gap inilah udah nyampe area-area ini nih, FOMO-nya baru keluar kemarin-kemarin atau bahkan mungkin beberapa hari belakangan ini atau mungkin ke depan ya, beberapa hari ke depan ini, beberapa waktu dekat ke depan ini nggak berani beli waktu IHSG-nya lagi naik, terus ntar waktu IHSG-nya udah nyampe 7800, 7900 ya, FOMO-nya keluar. Nah itu bahaya tuh. Hati-hati karena naiknya ini saya masih bisa bilang atau saya masih berani bilang naiknya masih ya technical rebound aja lah. Meskipun kita bisa ukur target teoritisnya anggap aja dari selebar sideways inilah ya. Gampang-gampangan mudah-mudahan lancar ke 7800 sampai 8000. Ini ada area gap yang belum ditutup, belum dites bahkan 7898 7933 itulah ya. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar lah. Setidaknya kalau IHSG-nya masih jalan naik, saham-sahamnya juga lebih enak di tradingin gitu ya. Apalagi ini juga masih masa genjatan senjata. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang nggak diinginkan gitulah. Oke, tapi tetap kesimpulannya buat yang lagi trading tetap jalankan strateginya dan pakai strategi antisipasinya, entah itu mau pakai trailing stop loss, take profitnya dipasang atau dipantengin gitu ya, dibeli dan jual di klik manual gitu. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja sih. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya ya, ada 3 yang mau dibahas biar nggak terlalu lama. Yang pertama ada Raja. Ya Raja. Si Raja hari ini tutup di 4390, sempat naik sampai ke 4600 dan beberapa waktu yang lalu terakhir seingat saya ada strateginya di dalam list stock ideas untuk tanggal 6 sih ya, seingat saya untuk tanggal 6. Karena strateginya waktu itu beli ngantri 3560. Sebenarnya udah dari beberapa waktu yang lalu juga ada. Cuman terakhir itu seingat saya tanggal 6 dah, atau kurang lebih sekitar nggak jauh dari tanggal 6 inilah kalau misalnya salah nggak di tanggal 6 ya. Poinnya adalah targetnya waktu itu di 4450 4,5. Hari ini hanya sempat 4600, berarti harusnya lunas target TP1 ya. Buat yang udah jualan ya happy cuan, buat yang belum jualan atau masih ada barang, pasang trailing stopnya serendah-rendahnya pasang di 4200 dulu aja. Trailing stop atau update stop lossnya pasang di 4200 dulu aja. Kenapa? Karena kalau turun bawah 4210 ini ada potensi terkoreksi dulu. Dan ya siapa tahu nyamperin 3980, 3560 lagi bisa dibeli di situ lagi gitu ya, atau 3700-an itu bisa dibeli di situ lagi. Buyback itu ceritanya ya. Tapi cuan rajanya. Kemudian berikutnya yang kedua ada Mina. Kalau ini tadi waktu live trade pagi sih si Minanya. Mina tadi di spill sekitar 294 lah, 292 294 ya. Buat yang udah punya barang lagi, udah jualan maksud saya. Happy cuan karena hari ini Mina sempat naik sampai ke 324, kemudian bikin inside bar dan turun breakdown 304. Harusnya seenggak-enggaknya misal beli di 294 jualan 302 misalnya, ya ada cuan lah ya, masih ada cuan lah. Buat yang belum jualan ya pasang trailing stop atau update stop lossnya aja tetap di 307
2 atau 300 gitu ya, biar nggak rugi lah kalau misalnya minanya ternyata turun. Atau mau pasang di 296, misalnya punya barang di 292 ya nggak masalah sih. 292 ya, punya di 292 sih masih ada cuannya itu kalau kejual di 296 gitu ya, tapi cuan mina. Kemudian yang ketiga ada pool, ini juga waktu live trade sesi 1. Tadi pool di spill waktu dia berhasil naik ke atas 420, ya di spillnya di sekitar 420, 422, 424 itulah. Buat yang tadi sempat beli, mungkin belinya anggap aja di 426 gitu ya. Kemudian tadi naiknya sih sempat sampai 446, jadi maksud saya adalah pastinya udah sempat jualan dalam posisi cuan dan happy cuan. Buat yang masih ada barang sih masih ada cuan ya di penutupan hari ini, karena hari ini tutup di 430, jadi harusnya masih ada cuan. Mudah-mudahan besok atau pekan depan masih bisa naik. Dan ini benar-benar hati-hati kalau misalnya turun ke bawah 410 tuh buat yang masih ada barang ya. Buat yang masih ada barang hati-hati kalau udah turun ke bawah 410, ada potensi terkoreksi lagi tuh ya. Happy cuan untuk poolnya. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama BBYB. Nah, BBYB ini strateginya ngantri 286 ya, seperti yang kemarin dijelasin juga, dibahas juga, 298 itu juga area beli. Sama-sama belum disamperin, jadi belum dapat barang sih ini ya intinya si BBYB. Jadi buat yang masih mau ngantri entah itu dari 298, 286, 274, boleh masih tetap diantriin. Atau juga boleh dipantau juga untuk bekal fast trade besok. Siapa tahu kok besok Senin ya, siapa tahu nyundul ke atas 330 tuh, boleh ikutan. Ntar stop lossnya cukup di 320 aja, jadi nggak terlalu jauh gitu ya, nggak terlalu banyak stop lossnya. Next BRMS. BRMS strateginya ngantri 760, belum dapat barang karena jelas hari ini low-nya ya, jelas ya low-nya baru 840 sih. Jadi ya saya masih lebih pilih ngantri 760, 705 dulu aja, karena stop loss kalau turun dan tutup di bawah 655 itu, dan target di 995. Next yang ketiga ada Coin. Ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri beli di 1160, 1165, belum dapat juga. Stop lossnya di bawah 990 dan target TP1 ada di 1545, 1550. Saya masih lebih prefer pilih ngantri 1165 dan 1070 itu ya, area beli yang di bawah itu deh. Next kita bahas si brand nih. Nah, brand ternyata, nah ini nih ada berita dari kanal bloombergtechnox.com nih, sumber yang saya pakai ya. BlackRock serok brand 328,9 juta saham, banyak. Dan membal, dan ya ternyata yang bikin naik kurang lebih lah ya, yang ini naik ada sumbangsi dari BlackRock juga ini si brand naiknya. Oke, pertanyaannya apakah ini waktunya untuk ikutan beli juga gitu ya buat kita yang retail, dan terutama buat yang lagi incer brand nih. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut parah. Buat yang lagi incer brand, apakah ini waktunya buat beli juga, atau khususnya buat yang udah punya barang, terutama buat yang beli beberapa hari yang lalu, apakah ini adalah waktunya untuk jualan dulu gitu. Sekarang kita lihat dari strukturnya dulu aja, brand atau trennya lah ya. Trennya ya jelas downtrend, jelas ini nggak uptrend. Nggak ada yang bilang ini uptrend, apalagi kalau kita jelas dari kapan sampai kapannya, yaitu dari November sampai sekarang jelas ini downtrend ya. Cuman kalau dilihat beberapa hari terakhir ini, 1, 2, 3, 4, 5 hari, 1 pekan inilah brand memang naik. Candle weekly-nya juga hijau, ini bullish engulfing kebentuk di sini ya. Ngetes area lowest tahun 2025. Area membalnya bagus. Kemudian di weekly bikin bullish engulfing 2 poin yang menarik. Yang ketiga di daily-nya. Brand ini ternyata dia naik sampai nembus ke atas 5650, dan itu satu hal yang oke ya. Kenapa? Karena dengan naik ke atas 5650 berarti downtrend minornya bisa kita anggap selesai. Artinya ada peluang dia
naik rebound lebih tinggi, entah itu cuman ngetes gap ini atau bahkan lebih tinggi, balik ke 7 ribuan lagi, siapa tahu. Dan yang ketiga, tutup di 5.700 kemarin jadi ada setup bagus sih ya. Jadi ada CB1 yang kebentuk. Oke, karena udah ada CB1, buat yang lagi pengen beli brand, ini kalau saya ada di posisi pengen beli brand ya, saya incer area 4920 dan 4500-an, 4510 gitulah ya. Di dua level itu boleh pasang antrian. Meskipun sebenarnya 5350 itu juga area beli. Jadi mau ngantri di ketiga level yang tadi disebut 5350, 4920 dan 4510 itu boleh. Salah dua yang bawah atau salah satu bebas pilih yang mana aja itu juga boleh. Yang jelas stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 4140, karena selama nggak turun tutup di bawah 4140 setup ini masih belum batal gitu ya. Dan target TP1 dari setup ini ada di 6650, 6675, 6650 sampai 7000 lah ya. Mudah-mudahan sih nge-swing dulu ke bawah, karena kita tahu ini momentum turunnya kan kenceng nih. Terus belakangan ini rebound ya, market juga IHSG-nya juga rebound gitu kan, marketnya rebound. Mudah-mudahan ini nge-swing dulu nih. Ini garis EMA juga masih jadi resisten nih ya, karena hari ini sempat naik terus tutup di bawah situ, di bawah garis EMA-nya. Mudah-mudahan nge-swing dulu ke bawah. Nah, kalau nge-swing dulu ke bawah, incer area di bawah 5000 tuh. 4920, 4500-an itu boleh. Ya, stop loss kalau tutup di bawah 4140, target TP1 ada di 6650 sampai 7000 lah range-nya ya. Mudah-mudahan sih disamperin dulu itu si brandnya. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang kedua, buat yang udah punya barang, apakah ini waktunya yang tepat untuk TP-TP? Opini saya pribadi, kalau misalnya saya ada barang dia modal bawah misal 4,5 gitu atau 4.600, saya pilih take profit dulu atau setidaknya pasang trailing stop. Trailing stopnya di mana? Trailing stopnya di sini aja. Ini di hourly kan ini ada inside bar nih. Di daily-nya ini kan candle-nya cenderung indecision ya, body kecil, shadow atas bawahnya panjang gitu kan. Pasang aja trailing stop atau update stop loss-nya di 5500. Jadi kalau klik ke bawah 5525 ya udah jualan dulu lah ya. Ngantri lagi untuk buyback di area yang tadi dibahas. Itu sih. Next. Udah ya? Oh ya udah. Sekarang kita bahas saham yang ada di request di kolom komen nih. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama ada PSKT. Oke, PSKT kita intip. Si PSKT pertama kita lihat dari trennya. Kalau strukturnya eksternal masih cenderung uptrend, cuman setelah dia turun ke bawah 250 nih ya di awal Februari lalu, ini uptrend minornya lah itu selesai. Kemudian ternyata dia anggap aja ini uptrend, kemudian uptrendnya selesai setelah turun ke bawah 250 dan trennya berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi sideways ternyata. Sideways kalau kita gambar range atas dan bawahnya, atasnya di 438, paling bawahnya di sini kan kelihatan ya, 191. Nah, kemudian sekarang posisinya agak di tengah meskipun cenderung ke bawah. Cuman kalau misalnya lagi ada barang si PSKT, nggak perlu pasang stop loss di bawah 191 sih, agak jauh memang kalau pasang di situ. Cukup pantau area 240-an nih. Kalau sampai breakdown 240 dan tutupannya di bawah 240, itu hati-hati, pertimbangan exit dulu boleh. Dan area 260-an ini juga dipantau. Selama stay tetap maintain di atas 260 ini tetap oke. Dan mulai hati-hati sebelum turun ke bawah 240 ya. Hati-hati kalau ternyata udah mulai maintain di bawah 260 nih. 258, 256 gitu ya. Terus tetap aja di situ-situ gitu mainnya ya. Kemudian dalam waktu dekat ke depan, misal buat yang lagi pengen fast trade atau kemarin pengen beli, udah punya barang dan tujuan belinya buat nge-swing pendek-pendek, stop loss atau trailing stopnya bisa dipasang di 262 aja, 262 atau 260 atau sedikit di bawahnya 258 itu boleh. Itu sih ya. Karena kan kalau kita persempit view-nya, nah dari sebulan terakhir sampai Maret sampai April, range sideways-nya kan kelihatan ya sempit ya.
bawahnya, kalau paling bawahnya di 226, atasnya kan sini nih 296. Jadi ya kalau sampai turun ke 260 lagi atau 258, ya exit dulu, nggak apa-apa. Misal punya barang modal 240 atau 240 sekian gitu, ya pasang trailing stop atau update stop loss di 260 atau 258 boleh gitu ya. Semoga menjawab. Next, apa nih? PSKT udah, BBRI sekarang banking. Oke, ada yang nanya banking. BBRI sih naik hari ini. Menguat 3,4% tadi sih sesi 1 BBRI asingnya net buy ya. Koreksi saya kalau saya salah, seingat saya net buy soalnya si asingnya tadi sesi 1. Kemudian ya memang menggoda, tapi ini hati-hati. Kenapa? Karena outflow asingnya belum benar-benar kelihatan selesai gitu ya, belum benar-benar kelihatan mereda maksud saya. Dan beberapa hari yang lalu tutup di bawah 3290 itu menandakan kalau downtrendnya bisa berlanjut ini, dan ada peluang yang cukup besar untuk turun ke 3000 bulat atau bahkan ke 2900. Jadi naiknya ini saya sekarang ini masih berani bilangnya tuh technical rebound aja, apalagi kalau kita persempit aja deh ya lihatnya, downtrend dari Maret sampai sekarang lah ya. Ya ini highest Februari lah ya. Highest Februari sampai sekarang ini kan clear itu ada downtrend ya. Downtrend. Swing lower high terakhir itu ada di 3440. Jadi selama nggak ke atas 3440 maka downtrend minornya belum selesai. Dan masih ada peluang untuk balik ke bawah lagi. Memang ini ada potensi rebound, ada potensi membal, dan ada potensi nembus ke atas 3440. Tapi hati-hati di sekitar 3500-an. Kalau udah naik ke atas 3440 ya, 3500 sampai 3570 lah. Hati-hati di situ. Kemudian kalau itu ditembus, nggak jauh dari situ ada gap lagi di sini. Memang banking masih perlu hati-hati ya. Mudah-mudahan sih membalnya lumayan. Jadi misal ada yang beli kemarin-kemarin di 3,5 3600 itu bisa exit dulu, TP dulu misalnya gitu ya. Dan khusus BBRI mestinya sih ada sentimen dividen ntar, meskipun nggak banyak sih, dividennya 207 ya seingat saya per lembar. Koreksi saya di kolom komen kalau salah ya. Jadi ya buat yang tertarik punya dapat dividennya BRI, ya jangan dijual dulu BRI-nya kalau udah ada barang di porto, atau kalau belum tapi tertarik pengen belum punya barang dan tertarik pengen dividennya, ya beli. Kemudiannya sih belum keluar tanggalnya berapa ya, belinya di berapa. Saya sih lebih prefer di 3300 ke bawah sih. Atau paling nggak kalau misalnya nge-swing lagi ke bawah dalam waktu dekat ke depan, di pekan depan tuh di 3340, di situ konteksnya incer dividen ya. Buat yang pengen beli pengen dapat dividennya 3340 boleh lah. Tapi jangan kaget kalau misalnya ada gap down waktu ex-date dividen, itu aja sih. Next, BMRI. Mandiri hari ini juga menguat. Sementara ini sih saya lagi jadi lebih suka Bank Mandiri sih ya, karena ya cenderung masih berada di area sideways-nya aja ini si Bank Mandiri, meskipun memang struktur eksternalnya masih belum berubah, masih downtrend. Nah, cuman di sini ada setupnya belum batal, belum gagal, belum, masih bisa dipakai gitulah ya. Setupnya masih bisa dipakai. Cuman kalau saya ada di posisi yang pengen beli BMRI, saya akan pilih area 4300-an sampai 4100. Area itu memang areanya masih agak bawah. Ya, angkanya di situ sih. Tapi kalau misalnya dalam waktu dekat ke depan ini naik ya, hati-hati di sekitaran 4800-an dulu. 4800-an itu masih bisa atau masih berpeluang jadi resisten. Nextnya 4900-an ya, 4970, 4980 sampai 5000 itu juga masih memungkinkan jadi resisten ketika dalam waktu dekat ke depan ternyata BMRI-nya naik. Itu ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Next. Saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin 13 April 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika berminat dan belum ada di watchlistnya ya. Saham pertama ada CDIA. Oke, CDIA juga beberapa waktu terakhir ini naik
khususnya sepekan terakhir ini ya. Dia naik, lumayan naiknya, lumayan banyak. Dan ya kalau kita lihat trennya sih masih downtrend, tapi si CDIA ini bisa dibilang ada setup lah. Ya, ada setup CB1 yang kebentuk. Dan buat yang minat incar CDIA, saya lebih prefer ngantri. Kalau opini pribadi saya ngantri di 865 misal 865 870 oke sih, atau 870 dan 800 itu ya, dibagi dua. Dan kalau opini saya pribadi, saya pilih konteksnya saya di posisi yang pengen beli CDIA ya, antri 870 atau 865 dan 800, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 740 dan target TP1 di 1155 1150. Kenapa ngantrinya dibagi dua? Untuk memperkecil stop lossnya aja sih, sempit stop lossnya jadi risikonya nggak terlalu besar gitu doang. Kemudian saham yang kedua ada HATM. Si HATM ini singkat cerita kalau kita lihat dari sepanjang tahun 2026 ya, bisa kita anggap downtrend karena memang zigzag harganya bikin lower high dan lower low ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu di bulan Maret itu naik, sempat sampai ke sempat tutup di 328. Nah, itulah. Kemudian terkoreksi lagi dan naik. Naiknya itu sempat bikin setup CB1. Jadi buat yang minat beli HTM dan belum punya barang ya, seingat saya ini HTM pernah dibahas soalnya waktu live pagi atau siang, seingat saya pernah dibahas. Tapi buat yang belum punya barang, karena ini ada setup dan setupnya belum batal, belum gagal, setupnya menarik. Ini reboundnya juga di area-area yang oke juga sih ini ya. Nah oke lah ini. Jadi buat yang minat beli HTM, ngantri 298 dan 282 boleh. Mau di satu level doang 298 doang oke. Dibagi 2 298 dan 282 juga nggak apa-apa. Bagi 2 sih lebih oke ya untuk memperkecil risikonya. Karena stop lossnya kalau turun dan tutupnya di bawah 268, kemudian target TP1 ada di 364 ya. 36 ya, 364 366 itulah target TP1-nya. Mudah-mudahan dijemput kemudian lancar ke target TP1 ya. Next yang ketiga ada Toba nih. Oke, Toba. Si Toba belakangan ini emang naik, tapi memang kelihatan momentum naiknya ini nggak terlalu kuat, kemudian volumenya juga masih sepi ya. Dan kalau kita lihat zigzag harganya, ternyata juga si Toba belum berhasil naik atas swing lower high terakhirnya, yaitu di 650. Meskipun di sini udah ada setup yang kebentuk sih, ada CB1 yang kebentuk, tapi nggak terlalu apa ya, bukan yang kalau kita mau klasifikasiin ya, bukan grade yang paling bagus gitulah. Karena downtrend minornya belum sah confirm selesai gitu ya. Cuman buat yang minat beli si Toba ini nih, buat yang minat beli Toba, ngantri 565 atau 560 boleh, atau bagi dua lah, 565 dan 530 itu boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 500 ya. Dan target TP1 ada di 700 tuh. 700, 705 itu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.